Cek kesehatan dilakukan Agus dengan biaya bukan dari uang donasi miliknya, melainkan atas tanggungan pengacara Krisnamurti dan rekan-rekannya. Karena itu pula, Agus berharap uang donasi yang sudah dikembalikannya ke Yayasan Novi bisa kembali dipakai untuk pengobatannya. Gemuruh kehidupan para selebritis tanah air masih terus menjadi sorotan media. Beberapa di antaranya bahkan sempat viral lantaran tak putus-putusnya menjadi sorotan. Inilah rentetan berita viral versi silet. Mulai dari Rasman Arif Nasution yang akan segera menjadi terdakwa dan jalani sidang terkait perseteruannya dengan Hotman Paris Hutapea, hingga harunya Gala Sky yang datang ziarah di hari ke-1000 meninggalnya Mami Vanessa Angel dan Papi Bibi Ardiansa. Seperti apa keharuannya? Rasman Arif Nasution akan segera menjadi terdakwa dan jalani sidang kasus pelaporan Hotman Paris Hutapea. Pengacara Rasman Arif Nasution Senin kemarin memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Rasman hadir di Bareskrim Polri guna menjalani pemeriksaan sidik jari dan tes kesehatan. Sebelumnya, berkas perkara pencemaran nama baik dengan tersangka Rasman akan segera diserahkan penyidik Bareskrim Polri ke Kejaksaan lantaran sudah dinyatakan P21. Dengan demikian, Rasman dan tersangka lainnya, Iklim Hakim, akan segera menjalani sidang dengan menjadi terdakwa. Sementara di waktu yang nyaris bersamaan, berbanding terbalik, Hotman Paris dan beberapa rekannya kini justru tengah sibuk berada di Singapura guna bersidang di pengadilan setempat. Tadi sudah selesai tahap pemeriksaan berkas, finally, kemudian sidik jari, kemudian cek kesehatan. Masalah tahan dan tidak ditahan itu subjektivitas penyidik, subjektivitas jaksa. Di samping pasalnya memang di bawah 5 tahun, juga saya orangnya kooperatif. Saya kan memang datang duluan di Bareskrim, datang duluan ke sini. Rasman jangan lupa, dia masih tersangka di Kejaksaan atas laporan saya. Jangan lupa. Dan selama ini saya kurang perhatian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera limpah ke pengadilan. Aku pengen dia segera duduk jadi tersangka dengan botaknya itu. Aku pengen dia segera duduk jadi tersangka dengan botaknya itu. Yang jelas, kalau Rasman, kau jadi masih tersangka di Kejaksaan Kejati DKI. Mudah-mudahan kau segera jadi terdakwa. Mudah-mudahan kau segera jadi terdakwa. Agus Salim kembali jalani pengobatan tak memakai uang donasi. Setelah heboh, Denny Sumargo mendatangi kediaman Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim di tengah depresi yang terus memayunginya lantaran sorotan negatif yang tidak putus-putus menyasar dirinya pasca gonjang-ganjing penggunaan dana donasi, keputusannya untuk menyeret Novi Pratiwi ke jalur hukum hingga sebelah matanya yang tiba-tiba bisa melihat kembali. Kemarin, Agus Salim kembali melakukan kontrol kesehatan meliputi cek paru serta cek kondisi luka bakar yang dialami di tangannya di RSCM Jakarta. Cek kesehatan dilakukan Agus dengan biaya bukan dari uang donasi miliknya, melainkan atas tanggungan pengacara Krisnamurti dan rekan-rekannya. Karena itu pula, Agus berharap uang donasi yang sudah dikembalikannya ke Yayasan Novi bisa kembali dipakai untuk pengobatannya. Lantas, benarkah jika uang donasi yang ada di Yayasan Novi tidak dikembalikan kepadanya? Agus bersiap untuk kembali membuka donasi untuk dirinya? Dan seperti apa pula kondisi terkini sebelah mata Agus yang mulai bisa melihat secara samar-samar? Agus, bawa. Agus sehat? Alhamdulillah. Ini para tabas, Gus. Halo guys, sekarang kita bersama Agus. Gus, ini bajumu dan bajuku sama warnanya, Gus ya?
Pokoknya semangat ya Gus. Iya, semangat terus. Jadi untuk teman-teman sahabat-sahabat semua, akan jelas ya bahwa Agus tidak dijamin oleh BPJS melalui Perpres nomor 59. Artinya kan bahwa Agus berharap sekali uang donasi yang diberikan kemarin yang telah ditransfer ke Novi, ini untuk pengobatan Agus. Ya udah, artinya bahwa kan duduk aja, kan nyatakan bahwa kan bukan bantu lu, artinya bahwa bukan lagi membantu, uang yang telah ditransfer Agus ke rekening yayasannya Novi, kan bahwa oh itu udah nggak bisa kami keluarkan lagi, misalkan nggak bisa kami keluarkan lagi untuk perbaikan Agus. Alasannya apa? Oh begini alasannya. Ya udah, oke, kami akan upaya dengan cara kami, dengan cara kami, kan mencari donasi lagi, termasuk saya yang akan juga lagi donasi, kan. Lalu saya akan menghimpun, kan, teman-teman saya untuk pengobatannya Agus. Amin, mudah-mudahan apapun yang dikasih ke Pak Agus itu suatu doa buat Agus, mudah-mudahan dijabah sama Allah. Perkataan kan sebuah doa, ya kayak cahaya lampu. Kadang-kadang memang kalau bayangan ada sedikit gitu. Itu warnanya, alhamdulillah kan namanya mukjizat Allah kan, kita nggak tahu tiba-tiba dikasih kayak gitu. Viral video Sandra Dewi berjalan santai usai sidang dan cipika-cipiki dengan terdakwa Helena Lim. Viral video Sandra Dewi yang berjalan santai usai menjalani sidang dan berjalan bersama Helena Lim yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 yang diduga merugikan negara hingga 300 triliun. Sandra Dewi pun terlihat mencium pipi Helena Lim sebelum mantan Crazy Rich Pig itu naik ke mobil tahanan. Menariknya, Helena Lim tidak lagi terlihat mengenakan rompi pink serta tangan yang juga tidak terborgol. Setali 3 uang dengan rekannya itu, Harvey Muiz juga tampak gagah dan klimis tanpa mengenakan rompi pink dan juga tanpa borgol menghias pergelangan tangannya. Sandra Dewi pun terlihat mengantar sang suami ke sebuah mobil berwarna hitam dan bukan mobil tahanan sebagaimana biasanya. Kalau kita perhatikan ya, videonya saya lihat sekilas, memang saat itu dia tidak menggunakan rompi tahanan, kemudian tidak diborgol. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Jadi setiap tahanan, apalagi tahanan kejaksaan itu sudah ada standar operasionalnya. Sesuai dengan peraturan Jaksa Agung nomor 5 tahun 2013 itu, sudah diatur semua tata cara di situ. Selama ini kan Anda bisa lihat, semua tahanan itu harus pakai borgol, pakai rompi, kecuali setelah sidang. Di ruang sidang memang dia nggak boleh diborgol. Karena itu kan hak asasi, dia harus bebas memberikan keterangan dan dia nggak boleh tertekan. Kalau katakanlah seseorang itu pada saat dikawal menuju mobil tahanan, habis sidang atau sebelum sidang, nggak boleh ada pemberlakuan istimewa. Cut Intan siap ceraikan Armor Toreador. Sidang kedua kasus KDRT Armor Toreador terhadap sang istri Cut Intan kembali digelar di Pengadilan Negeri Cibinong Senin 4 November 2024. Sidang mengagendakan pembacaan eksepsi oleh terdakwa Armor Toreador. Sementara itu di luar persidangan kasus KDRT yang dialaminya, Cut Intan sendiri kian mantap untuk bercerai dengan Armor. Ya, Cut Intan bahkan sudah memberi informasi kepada Armor terkait rencananya untuk menggugat cerai sang suami yang telah 5 tahun menjadi pendamping hidupnya dan memberinya 3 orang anak. Tadi itu kita
sempat minta waktu dengan jaksa supaya ketemu dan sudah ketemu, sudah ngobrol, sudah pamit baik-baik ya untuk bercerai. Banyak pamit aja ya Tanya. Karena kan ya 3 orang anak 5 tahun bareng-bareng, walaupun mungkin gimana ya, jadi nggak mau bingung jelasinnya gimana, cuman ya sedih sih. Harunya Gala Sky ziarah ke makam mami papinya di hari ke-1000 pasca meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Rentetan berita viral versi silat ditutup oleh Gala Sky yang Senin kemarin berziarah ke makam mami papinya di TPU Malaka, Jakarta Timur, ditemani opa dan omanya. Ya, hari Senin tanggal 4 November kemarin bertepatan dengan 1000 hari meninggalnya kedua orang tua Gala, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Setibanya di makam, bocah berusia 4 tahun itu langsung melakukan tabur bunga dan juga menyiram makam kedua orang tuanya dengan air mawar. Tidak hanya itu, Gala juga terlihat membawakan buket bunga besar sebagai tanda cinta untuk almarhumah mami dan almarhum papi tercinta. Yang juga memantik haru, tampak ikut kusyuk berdoa serta mencium nisan mami dan papinya. Sementara Fuji kedapatan merayakan ulang tahunnya yang juga bertepatan dengan tanggal meninggalnya sang kakak dan kakak iparnya itu bersama keluarga dan teman-temannya di sebuah tempat hangout di Jakarta. Pertama sekali mau membawa dia ke makam, menyekar, dan saya berdoa di situ, dan dia hadir di situ, itu aja sih. Dan kemudian apa yang dia inginkan itu sepertinya dia bilang teman-temannya diantar oleh papi sama maminya ke sekolah, dan saya sudah melaksanakan itu, dan saya sendiri mengantar dia sama mama ke sekolah. Oh iya pastilah, dia selalu sedih. Makanya kadang-kadang dia pas di hari H-nya itu pas di hari ulang tahun itu kadang-kadang di situ dia merasa keberatan untuk terlalu berlebih-lebihan. Cuman karena dukungan dari kawan-kawan kadang-kadang terpaksa juga diadakan agak meriah sedikit. Bersyukur aja, jadi ya udah cukup aja, nggak ada yang kayak pengen, aduh aku pengen ini, enggak. Pokoknya aku ngejalanin kehidupan, ngejalanin kerjaan, doa, udah kayak biasa aja deh. Pokoknya ya aku berterima kasih lah sama semua rekan-rekan kerja, tim aku, bahkan sampai netizen juga, ini berkat netizen sih sebenarnya aku bisa sampai sini, dan pokoknya bangga banget sih bisa sampai sini gitu loh.